Mana yang kamu dustakan? Mulai dari keberadaanmu, wujudmu, dan hal-hal yang menopang eksistensi wujudmu, semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kita belajar tauhid nanti, yaitu tujuannya mengesahkan Allah, merasa semuanya adalah pemberian dari Allah, ya. Nanti di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita dan Tuhan semesta alam. Kita haturkan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena syukur atas nikmat-nikmat Allah adalah salah satu bentuk pengakuan kita bahwasanya tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ letak ketauhidan, bahwasanya tiada satupun yang ada pada diri kita kecuali semuanya adalah pemberian Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh yang terjadi kepada alam semesta, makhluk hidup, makhluk yang Allah ciptakan, semuanya adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Dan ketika kita sudah semacam itu, di situ letak kita mengesahkan Allah, kita bertauhid, di situ itu letaknya. Bersyukur kita cari, sebenarnya tidak usah dicari, semuanya itu sudah menunjukkan bahwasanya semua punya Allah Ta'ala. Jadi jika ingin mengakui, ingin tahu bahwasanya semuanya adalah pemberian Allah, kita akui bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita akui itu. Dan kita akui bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah, punya Allah yang diberikan. Di situ letak syukur itu. Kalau kita sudah merasa dan mengakui bahwasanya kita tidak punya apa-apa, semuanya adalah milik Allah, maka terasa banget, sangat terasa kalau kita ini semuanya adalah milik Allah, diatur Allah. Semua adalah anugerah dari Allah, dan kita nanti bisa bersyukur. Gitu. Jadi kita rasakan keberadaan atau wujud kita di dunia bukan kehendak kita. Kita yang oleh Allah diberi usia sampai sekarang masih hidup itu pun bukan kehendak kita. Semuanya adalah kehendak Allah. Kapanpun Allah menghendaki kita masih hidup, tetap hidup. Tetapi sebaliknya, ketika Allah sudah berkehendak untuk mengambil kita kembali, tidak ada usaha kita untuk melawan
agar tidak diambil oleh Allah itu kan tidak ada. Itu terasa banget bahwasanya disitulah kita tidak punya apa-apa, pengakuan kita bahwasanya kita milik Allah, wujud kita dikehendaki Allah, sehat kita, rezeki kita, semuanya adalah pemberian Allah Ta'ala. Makanya tidak ada yang kita ingkari, harus tidak ada yang kita ingkari bahwa semuanya itu adalah nikmat Allah. Maka Allah itu di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikumah tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Jadi kita itu ditanyain nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, dalam artian tidak kamu akui bahwasanya itu nikmat Tuhanmu. Betul ya? Mana yang kamu dustakan? Mulai dari keberadaanmu, wujudmu, dan hal-hal yang menopang eksistensi wujudmu, semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kita belajar tauhid nanti, yaitu tujuannya mengesahkan Allah, merasa semuanya adalah pemberian dari Allah, ya. Nanti di situ. Sudah teman-teman yang saya cintai, kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin terakhir bab tentang dalil sifat sama. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharain, amin. As-sifatu utai sifat as-saniyata asyrata kang kaping 12. Al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala al-basaru iku sifat basar, sifat miharso, maha melihat. Wa huwa sifat basar, wa huwa basar sifatun iku sifat lahu kedue Allah Ta'ala azaliyatun kang bangsa azali, maujudatun kang wujud, qaimatun kang jumenengi bidzatihi Ta'ala kelawan dzati Allah Ta'ala, yang kasyifu kang dadi kabuka lahu kedue Allah biha kelawan sifat kullu maujudin apa saben-saben perkara kang wujud. Sifat yang ke-12 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat basar. Begini, jadi kita belajar tentang ketauhidan, mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya, yang nanti pemahaman itu menancap dalam hati kita, sehingga dalam setiap aspek hidup kita, kita selalu faham, selalu merasa bahwasanya Allah yang bersifatan dengan sifat-sifat sempurna itu selalu ada dalam setiap hembusan nafas kita. Allah ada dalam setiap detak jantung kita. Allah selalu ada dalam setiap denyut nadi kita, dengan sifat-sifatnya yang telah kita pelajari. Maksudnya bagaimana Allah selalu ada dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap denyut nadi, detak jantung. Di situ semua main sifat-sifat sempurna Allah Ta'ala. Allah Maha berkuasa untuk menjadikan kita hidup dengan sistem bernafas, jantung berdetak, nadi berdenyut,
segala elemen dalam tubuh kita bekerja tiada henti. Di situ adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan kita sudah belajar tentang kemahakuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Paham ya? Dirasakan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sering sekali saya jelaskan bahwasanya sistem tubuh kita, bahkan kita itu tidak ikut merancang, tidak ikut menjaga, tidak ikut untuk selalu membuat aktif anggota tubuh kita. Tetapi anggota tubuh kita setiap hari selalu aktif. Karena siapa yang merawat? Tuhannya. Tuhan kita, tubuh kita, Tuhan roh kita. Itu Allah. Disitulah kehadiran Allah. Kita merasa kita sudah belajar wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita tancapkan dalam hati Allah yang maha kuasa mengatur segalanya. Allah bersifatan dengan iradah, maha berkehendak. Ketika Allah berkehendak menjadikan kita sehat, tidak akan ada yang bikin kita sakit. Tidak akan ada yang membuat kita sakit. Sakit itu juga makhluk Allah. Paham ya? Ada virus. Kemarin ada virus apa kemarin itu? Virus corona semacam itu. Kalau orang dikehendaki Allah sehat, tidak akan terkena virus. Virus itu milik Allah. Dia tunduk pada Allah. Yang dia kerjakan adalah perintah Allah. Itu Allah maha berkehendak. Ketika Allah maha berkehendak untuk membuat orang sehat, tidak akan bisa sakit. Ketika Allah berkehendak untuk menjadikan sakit, tidak akan dia terhindar dari sakit. Bahkan ada yang sakitnya sampai parah, tapi oleh Allah diselamatkan sehat kembali. Ada yang terserang virus, bukan orang biasa, kelas dokter ya, kelas dokter, tapi dikehendaki Allah untuk meninggal kena virus, meninggal dia. Karena apa? Allah bersifatan dengan sifat iradah, maha berkehendak. Tidak ada manusia yang menghindari ketika Allah menentukan kebaikan. Seluruh makhluk tidak akan mampu membuat dia celaka atau mendapatkan keburukan, tetapi ketika Allah berkehendak keburukan, maka seluruh makhluk tidak akan mampu menolongnya untuk terhindar dari keburukan. Paham ya? Itu loh yang kita pelajari. Kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Terus ilmu Allah maha mengetahui, semuanya diliput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak siang, tidak malam, gitu loh ya. Siang malam seluruh makhluknya diliput Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu muhitun bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Di hadapan Allah tidak ada siang, tidak ada malam. Dalam artian tidak ada yang menghalangi Allah untuk mengetahui hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Satu pun tidak akan ada yang terhalang dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat loh ya, masa atau zaman waktu dibuat siang dan malam itu kan hanya untuk ukuran kita makhluknya, agar bisa menentukan hitungan-hitungan ya. Pada dasarnya kan tidak ada siang dan malam, adanya hanyalah perjalanan waktu. Dibuat siang dan malam itu berdasarkan hikmah yang Allah kehendaki. Siang buat bekerja, malam buat istirahat, kan semacam itu. Nyatanya matahari kan tidak pernah padam. Matahari tidak pernah padam. Yang ada perputaran atau rotasi bumi untuk Allah ciptakan selalu dan selalu stabil untuk berputar, sehingga terjadi siang dan malam. Waktu sendiri apa? Waktu itu membentang panjang gitu saja. Adanya siang malam karena Allah membuat hikmah, menghendaki yang terjadi siang itu untuk
manfaatnya seperti ini, malam untuk ini, gitu saja. Sedangkan mataharinya sendiri tetap bersinar sepanjang masa. Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki untuk padam, kiamat. Itu ya. Kita hamba-hambanya, makhluk-makhluknya merasakan manfaat dari kehendak Allah berupa pergantian siang dan malam. Kita hamba-hambanya, makhluknya merasakan manfaat dari Allah menghendaki terjadinya siang dan malam. Kalau sampai setiap hari kok pengen siang terus, bisa sana ke daerah yang tidak ada waktu matahari tenggelam gitu ya. Itu ada ini. Jadi sekarang kembali ke sifat basor. Tadi mengingatkan bahwasanya disinilah letak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, pencipta kita, pemilik kita, zat yang maha berkehendak atas hitam putihnya hidup kita, zat yang maha berkehendak untuk mengatur sistem kehidupan kita, zat yang maha memiliki aturan-aturan yang berlaku untuk kehidupan kita, terkait sistem-sistem hidup kita dan yang lain. Sekarang sifat basor, maha melihat. Allah memiliki segala kesempurnaan, sifat-sifat yang sempurna, yang dengan sifat-sifat yang kita pelajari kita mengenal Allah. Salah satu sifat sempurna, kesempurnaan bagi Allah adalah sifat al-basor, maha melihat. Sifat basor adalah sifat yang wajib bagi Allah, yang azali dalam artian qadim, sebagaimananya qadimnya zat Allah yang wujud dan menetap pada zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat itu, ingat, dengan sifat, bukan dengan perangkat. Dengan sifat itu Allah terbuka bagi Allah segala yang wujud dengan sifatnya, ya, bukan dengan perangkat pandangan, bukan. Kalau saya katakan, kalau saya bisa melihat sesuatu yang ada itu dengan perangkat mata saya. Tapi Allah Maha Suci dari tersusun oleh perangkat. Jadi jangan bayangkan Allah punya mata untuk melihat sesuatu yang wujud, jangan. Enggak, Allah tidak seperti itu. Karena mata itu adalah perangkat, sistem yang Allah kehendaki bagi makhluk-makhluknya untuk melihat. Di kita yang mata seperti ini, di hewan-hewan ada matanya juga, telinga juga seperti itu, ya kan? Itu perangkat. Tapi Tuhanmu Maha Suci dari tersusun oleh perangkat, oleh bagian-bagian atau jisim. Di sini Maha Suci Allah.